Upaya-upaya awal itu ialah membangkitkan kecintaan anak-anak didik kepada sejarah dan budaya. Nah, kita terakhir ini apa yang kita rasakan, apa yang hilang dari kita, ya, itu yang hilang itu adalah sense of belonging itu. Itu rasa memiliki rasa kecintaan itu sudah hilang, ya kan? Padahal awalnya Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh dalam bukunya Bunga Rampai Aceh, ya, juga mencantumkan bahwa Perlak merupakan kerajaan Islam yang pertama. Ya, kita tinggalkan segala perbedaan, mari kita sama-sama membangun kembali. Itu. Agar sejarah Islam di Perlak ini, yang pertama diadakan kaji ulang, diadakan penelitian ulang. Itu sejarah itu banyak maknanya. Kalau hari ini kita lupa dengan sejarah, maka kita akan lupa kepada orang tua kita. Semua itu ada di sejarah. Kalau saya lihat ini, kita banyak meninggalkan sebenarnya peradaban. Di saat kita sudah mengenal peradaban yang modern, berteknologi, kita bahkan dengan sengaja meninggalkan sebuah peradaban yang bermoral, bermartabat di masa lalu. Itu tidak kita adopsi, kita abaikan, sehingga menjadi tren baru di generasi ini, generasi yang tidak punya peradaban di masa lalu. Dia tidak paham dengan peradaban masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufri Jain Channel dengan saya Jufri Jainuddin. Hari ini dan malam ini kita coba akan diskusikan tentang seminar tahun 1980 tentang Monisa. Kita ugah kembali, kita tarik agar menjadi perhatian kaula muda sekarang untuk melihat situs sejarah ini. Nah, sesuai dengan literatur yang ada, kita melihat bahwa baru setelah ditetapkan sebagai kilometer nol peradaban Islam di Nusantara. Peresmian itu bagai terkena irisan luka mendalam bagi Aceh, yang sejak lama disebut dengan bangga sebagai awal mula Islam menyebar di Nusantara. Arus utama sejarah yang menyebutkan Aceh sebagai kerajaan pertama di Nusantara menerima Islam kini bagai terhenti, meski di Aceh sendiri membuktikan antara Samudra Pasai dan Perlak masih menjadi kajian di tahun 1978. Pasai sebagai peradaban Islam Melayu pertama di Nusantara. 2 tahun kemudian ada sebuah seminar pada tahun 1980, mata sejarah mulai tertuju ke Perlak dalam sebuah seminar di tahun 1980 di Rantau Kuala Simpang, hingga menetapkan monumen Islam Asia Tenggara oleh beberapa tokoh, termasuk juga dari tokoh Islam Buya Hamka. Kita hari ini sudah hadirkan Pak Ais Nyaman sebagai pemerhati sejarah Aceh Timur dan budayawan. Assalamualaikum Pak Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita hadirkan Tengku Syekh Anwar Sulaiman Sos Emsos, tokoh agama dan pimpinan pesantren Dayah Al-Qurani. Assalamualaikum Tengku Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita hadirkan Pak Musa Husin, SE MSM, politisi dari Nasdem. Assalamualaikum Pak Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita juga ikut hadirkan Pak Saiful Anwar, SHMH, selaku akademisi di Aceh Timur. Kita hadirkan hari ini, kita sempatkan waktu beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ais, kita akan kasih kesempatan untuk Pak Ais untuk sekedar membuka wacana buat teman-teman sekalian, karena yang sudah mempersiapkan materinya Pak Ais sekarang. Pak Ais silakan memaparkan awal aja dulu sekitar 2 menit Pak Ais. Silakan Pak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih pada Pak Jufri Jain Channels
dan penghormatan saya kepada Tuan Anwar, Pak Saiful, dan Tuannya Musa yang merupakan tokoh-tokoh di Aceh Timur. Malam ini kita coba mengulas sekedarnya tentang di mana awalnya Islam masuk itu. Ya. Jadi dalam sejarah awalnya itu antara dua di Aceh, Islam, masuknya Islam, Pase atau Perla. Ya. Pada buku sejarah yang kami baca dulu namanya SR, Sekolah Rakyat, Islam itu masuknya di Perla karangan Anwar Sanusi. Kemudian pada penulisan-penulisan sejarah selanjutnya, ya, para ahli sejarah menyebut bahwa Perla sebagai tempat pertama masuknya Islam. Kemudian tahun 1963 sebelum dilangsungkannya seminar di Rantau Perla, merupakan seminar terakhir. Di Medan juga pernah diadakan seminar, yaitu tanggal 17 sampai 20 Maret. Ya, kesimpulannya menurut sumber-sumber diketahui Islam untuk pertama kalinya masuk Indonesia pada abad pertama Hijrah. Kemudian daerah pertama kali didatangi Islam ialah pesisir Sumatera. Setelah terbentuk yang sekali Islam, maka Raja Islam yang pertama berada di Aceh. Ya, belum disebutkan di Perla atau di Pase. Kemudian di sini terlibat ahli-ahli sejarah, yaitu nama-nama yang tidak asing lagi: Haji Bahrum Jamil, Hamka, Dr. Mansur, Hasbalah Bakri, dan TM Usman El Muhamdi itu Aceh. Ya. Kemudian ada Haji Muhammad Said, penulis Aceh sepanjang abad, Tujimah, dan Lukman Sulaiman. Kemudian di Banda Aceh, ini dilaksanakan pada tahun 78 ya, 10 sampai 16 ya. Jadi hasilnya antara lain hampir sama ya. Sebelum Islam masuk sudah ada kerajaan di Aceh, diantaranya Lamuri. Kerajaan lain tersebut dalam sumber asing. Pada abad pertama Hijriah, Islam sudah masuk di Aceh. Kerajaan Islam pertama ialah Perla, Lamuri, dan Pase ya. Islam berkembang di Aceh melalui cara hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian seminar lagi di Rantau ya, pada tanggal 25 sampai 30 September 80 ya, dengan judul dengan menggali sejarah masa lampau, kita membangun masa depan yang lebih baik. Pada seminar di Medan, diklaim bahwa Islam pertama kali masuk di Barus. Yang mengklaim itu adalah Dada Maraksa, salah seorang sejarawan dan budayawan dari Sumatera Utara. Ya. Tetapi pendapat itu tidak diakui oleh seminar. Nah, ini dari makalah Profesor Madya Dr. Wan Hussein Ajmi dari Malaysia. Ya. Sesudah seminar itu lalu diresmikanlah Monisa. Di gambarnya ya. Itu Dr. Kaprawi MA didampingi oleh Kecamatan Perla dan rombongan lainnya sedang menuju ke tempat peletakan batu pertama. Jadi kemudian pada tahun 2017 ya, pada tahun 2017 ya, terbetiklah berita bahwa Barus ya merupakan titik nol masuknya Islam, berdasarkan di situ didapati makam Syekh Rukunuddin ya, 672 Masehi ya. Kemudian kita ini sengaja saya bandingkan ya tahunnya ya. Kemudian di Perla ya, Sultan Abdul Aziz Shah berkuasa 8640 sampai 864. Kemudian Salarsari, ini cikal bakal kerajaan Pase ya. Salasari, Raja Maharaja Mamusa 1042 1078. Maharaja Mamusa ini adalah putra ketujuh Sultan Perla. Kemudian Sultan Malikus Saleh ya. Kemudian sekitar tahun 84
ada lagi wacana dari tokoh-tokoh di Perlak dan Jakarta kan untuk membangun monumen itu di Pasir. Jadi mengapa di sini ada keterlambatan kita? Ketika itu sudah diresmikan, sangat lama proses untuk pembangunan monumen itu. Ya, saya cukup sekian dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu materi dasar yang kita coba nanti diskusikan bersama. Nah, Pak Tengku C, ada beberapa tulisan, termasuk juga ada tulisan yang kemarin kami sempat baca, tulisan Tengku C menyangkut dengan sejarah Kesultanan Islam di Aceh, khususnya di Perlak, menjadi sejarah kalau dalam catatannya bahwa merupakan titik awal Asia Tenggara bergerak Islamnya, sehingga menyebar ke Pulau Jawa dan seterusnya. Nah, hal itu dalam tulisan-tulisan kemarin terkait dengan Monisa, kira-kira bagaimana ini Tengku Syekh melihat keadaan ini? Dan sekarang baru sudah dinyatakan sebagai titik awal masuknya Islam ke Asia Tenggara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah tetap meridai kita semuanya. Yang saya muliakan guru syekh kita ya Abu Nyaman, kemudian Bapak Musa Kin sebagai polisi Nasdem, dan juga guru kami ini Dr. dari Unsami, dan juga tentunya sahabat kepada Cik Prenel ya. Jadi apa yang telah disebutkan oleh guru kita tadi, guru sejarah kita tadi, Mbak Nyaman, itu sudah sangat tepat. Berbicara titik nol itu yang saya baca dokumen-dokumen, termasuk ini dokumen ini Tengku Daud ini, Muhammad Daud Labuhan ini ya. Sejarah dan masuk dan berkembang Islam di Aceh, Nusantara tak bisa berbohong ya. Kemudian ada Monisa. Betul. Atau kemudian ada dari Monisa, dan juga ada beberapa buku referensi termasuk Haji Muhammad Said Aceh Sepanjang Abad, kemudian dokumen Muhammad Arifin Sejarah Masuk Islam ke Asia Tenggara, dan juga ada buku Wangsa Aceh, itu ada yang ditulis oleh Alfian, termasuk Alfian Tunda dan juga lain-lain. Ini kalau kita lihat dari berbagai sejarah sangat tepat sedirikan oleh ayah tadi kita. Islam pertama sekali masuk ke Asia Tenggara. Kalau sekarang kita sebutkan Indonesia kalau sini kan, tapi nggak tepat karena memang Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia. Jadi Islam pertama itu masuk memang di Aceh dan tempatnya memang di Perlak. Itu hasil seminar. Karena seminar pada itu ada yang karena seminar pertama dilakukan di Medan itu pada tahun 1963 di Medan, bukan di Aceh. 80 itu dah yang ketiga ya, ketiga. Itu dari tahun 2020. Kemudian setelah ada seminar itu, maka pemerintah Aceh itu membentuk tim untuk meneliti, untuk mengadakan penelitian jejak sejarah di Perlak. Kemudian pada 1972 itu tim sejarah itu menuju kota Semenah Jaya kalau sekarang. Di situ ditemukan ada sebuah makam Nyajino Lambak Sawit, nggak ada orang yang urus, itu namanya adalah Sultan Makdum Alaidin Abdul Kahir Shah dan keluarganya yang memerintah pada tahun 306 sampai 310 Hijriah. Ini kan kalau kita bicarakan sangat disayangkan. Nah, sangat disayangkan. Hari ini Aceh Timur tidak pernah menggubris hal-hal yang seperti itu. Ini semoga nanti kita berharap kepada Nyak Musa Nasdem, karena saya juga kemudian orang pendiri Nasdem dulu. Ya. Jadi makanya ke depan kita berharap kepada putra Aceh itu Pak Surya Paloh itu harus membangun kembali lah. Kemudian seminar yang kedua itu ada di Banda Aceh, itu 78, 10 hingga 16, kemudian yang terakhir itu 80. Itu pada 479 itu ada yang dipastikan kembali itu dari tim Aceh Timur. Kemudian ada keputusan yang khusus daripada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Maret 1981 itu.
Ini seminar itu telah memutuskan yang bahwa memang dari seminar di Medan dan juga di Kuala Simpang di Banda Aceh itu hadir orang-orang pakar sejarawan dari India itu. Dari India, tapi saya nggak sebutkan nama di sini, saya udah lupa namanya yang pastinya. Itu banyak itu ahli sejarah di Malaysia sudah pasti disebutkan oleh ayah tadi. Itu memang yang pertama pada abad pertama Hijriah ataupun abad ke-7 Masehi langsung dari Arab. Kalau ada perbedaan, ada orang yang Pasai mengatakan dari Pasai, kemudian ada yang mengatakan di Barus itu, di Barus karena ada Syekh Syekh Abdul Ausingkili itu, karena ada makam sahabat di situ. Tapi itu kan telah dicoba oleh dibantah oleh pakar sejarawan. Yang paling tepat memang di Perlak memang, karena melihat dari Sultan Perlak, Salasari itu cikal bekal lahirnya Sultan Pasai itu Samudra Pasai, kemudian gabung antara Perlak dengan Samudra Pasai, baru penaklukan raja-raja Buddha, apakah Sultan Buddha dan Sultan Hindu yang meminta bantuan kepada Sultan Perlak pada waktu itu karena ada sebuah kerajaan Cina di Pulau Sumatera pada waktu itu yang sangat kejam, dan kemudian alhamdulillah Sultan Perlak itu dapat menaklukkan dengan 2 serikandi dari Perlak itu. Kemudian Sultan Raja Buddha dan Raja Hindu itu berjanji masuk pada Islam. Maka dibacakanlah di sebuah balai oleh Syekh Abdullah Kan'an yang pada waktu itu Eretus yang Cokala yang selanjutnya pada waktu itu. Jadi kalau dibaca dari sejarah itu sangat tepat ya. Kalau titik nol, tapi di Asia Tenggara ya, bukan titik nol Islam ya, di dunia kan. Kalau titik nol di dunia ya di Arab lah. Karena Islam berkembangnya Islam di Aceh Timur ini ataupun di Asia Tenggara itu nggak terlepas daripada perang Sultan Harun Rashid itu mengirimkan dakwah 100 orang kan bumi Aceh. Itulah perkembangannya dari Zawi Aceh itu lahirlah para ulama, para umbalik, para sarjana dan pakar sarjana. Tapi waktu itu ya nggak namanya Islam University, namanya Zawi Jogala. Kemudian dikembangkan sampai ke Banda Aceh adalah Dayah Manyang. Mana waktu masa Irwandi pertama sekali duduk sebagai gubernur Aceh, saya pernah ikut dulu Balai Manyang. Dia guru itu adalah Profesor Dr. Hibuddin Wali. Kalau kita baca buku sekarang itu ada buku namanya adalah Apresiasi Pemikiran Ulama Aceh. Itu semuanya hasil pengajian yang ada di Banda Aceh di Baitur Rahman. Itu misinya dulu itu untuk mengembalikan kejayaan Zawi Jogala juga sebenarnya. Tapi kita nggak tahu kenapa misi itu hari ini nggak jalan lagi. Kemudian raja yang pertama itu ya Sultan Maulana Abdin Shah yang tahun berdirinya 1 Muharram tentunya hari Selasa 25 Hijriah. Kalau Zawi Jogala itu berdiri pada tahun 285 Hijriah itu, adapun pada tahun 899 Masehi di Aramiyah Bayan. Pimpin pertama itu adalah Merah Muhammad Amin itu. Kalau Merah pasti itu Aceh Hirnui ya. Orang Persia itu, ada darah Persia itu pasti. Kepra itu. Makanya di Aceh ini kalau kita lihat dari buku sejarah Wangsa Aceh Afan Jamuda itu kan kunan orang Aceh dari Persia itu. Dari Persia dan otomatis hubungannya dengan Nabi Khidir, nanti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Makanya saya dulu pernah berpikir kenapa di Aceh pernah lahir Sultan Kena Muda yang sangat hebat. Kenapa? Ada sebuah buku yang saya baca, judul bukunya adalah Berpetualangan ke Negeri Aceh yang ditulis oleh Razi Sampi. Disitulah kemudian jelaslah saya ketahui yang bahwa ada sebuah rentetan sejarah antara Nabi Daud dan juga dengan kesultanan di Aceh. Makanya kita tidak sanksi lagi. Apalagi berbicara ke belakang lagi itu setelah karam Nabi Nuh itu. Karam Nabi Nuh itu 100 tahun tuh. Maka muncul yang pertama kan negeri Aceh, kemudian Acehnya, kemudian Makkah, kemudian Palestina. Dan juga pada masa itu pernah didirikan zawiyah ataupun dayah dan juga masjid oleh Nabi Khidir di Aceh. Ini ada buku sama saya kalau mau kita baca. Bukan artinya ini bukan yang kita hanya membaca saja, tapi mungkin ada riwayat penulis itu dari dulu putanan jamun hikayat. Ada hikayat dulu barangkali. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan.
Oke. Mungkin Pak Musa, kita sudah mendengar dua pakar yang telah mendalami sejarah tentang Monisa ini. Mungkin Pak Musa, silakan ada mungkin yang ditambahkan atau yang mau disampaikan terhadap tema kita malam ini, Pak Musa. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Topik yang dibahas bahwa sejarah tentang Monisa, yaitu monumen Islam Asia Tenggara, yang sudah kita ketahui bersama, mungkin bukan hanya kita, anak-anak kita yaitu anak SD, SMP, terus SMA sudah diajarkan oleh guru bahwa Islam itu adanya pertama di Aceh, yaitu di Aceh Timur, secara khususnya di Perlak. Walaupun dalam perjalanan ada juga yang saudara kita di Pasir juga pernah juga saya baca satu tulisan juga menyatakan demikian. Namun di semua tulisan yang termuat oleh ahli-ahli sejarah bahwa Islam pertama itu di Perlak. Jadi ada juga yang tulisan Samudra Pasai. Nah, ini boleh didiskusi dengan ahli sejarah. Kenapa Samudra Pasai? Apa tuh artinya Samudra Pasai? Karena kalau kita kita tarik ke belakang tuh, Pasai itu identik dengan Pasai, Samudra itu identik dengan Aceh Timur. Ini dosennya Samudra Usam. Tapi ini kan hanya tulisan. Pada prinsipnya yang semua yang tertulis di sejarah itu, pertama Islam itu adalah di Asia Tenggara, itu di Aceh dan di Perlak. Dalam keterangan yang dibuat oleh Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292, itu cukup lama, 1292, menyatakan bahwa negeri ini sudah menganut agama Islam. Arti negeri ini seluruh jajahan Belanda itu sudah menganut agama Islam. Kalau kita lihat sejarahnya 300 tahun lebih itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Ketika Marco Polo singgah di Perlak tahun 1292, dia menyatakan bahwa negeri ini sudah menganut agama Islam. Itu Marco Polo itu non-Islam, tapi dia menulis dalam satu tulisannya bahwa Islam itu adanya pertama di Perlak. Jadi tidak ada Syekh itu khilafiyah, tidak ada ruang diskusi, karena ini bukan Marco Polo ini kan siapa dia itu. Yang selanjutnya dari sejarah-sejarah yang dibuat oleh orang-orang non-Islam bahwa di daerah jajahan Belanda di Indonesia, yaitu di Aceh, itu menyatakan bahwa Islam itu pertama di Perlak, yang ditulis dalam satu tulisannya. Ada beberapa dasar yang dibuat di sini, yaitu berdasarkan makam yang ditemukan di bekas kerajaan tersebut. Itu sumber-sumbernya seperti yang sudah diuraikan dalam tulisan Marco Polo ini tentang sejarah bagaimana perkembangan Islam di Aceh pada zaman-zaman permulaan itu, yaitu ada beberapa bagian-bagian naskah-naskah yang terdiri dari beberapa catatan-catatan sejarah. Jadi itu bahwa tema kita mendiskusikan tentang Monisa, jadi dasarnya ada. Kemudian secara politik, karena kita dihadirkan malam ini dari aktivis politik, ya tentu sejarah ini harus kita buka besar. Apalagi yang sekarang kita sedang
sedang bergotong royong yang difasilitasi oleh Bang Jufri Channel hadirnya satu perguruan tinggi di Aceh Timur. Karena di sisi lain itu Pak Nyaman Usyah itu juga nama seorang tokoh. Nggak salah juga misalnya Universitas di Aceh Timur nanti dirumuskan kembali ada keterkaitan dengan itu. Walaupun Bang Jufri dan kawan-kawan itu sudah ada desain, mungkin Syekh Anwar juga sudah ada desain terkait dengan bagaimana kita Aceh Timur kan sangat lebar, sangat luas, 24 kecamatan, semua harus adopsi dalam satu kesatuan. Jadi itu dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Saiful Anwar. Pak, kita sama-sama tahu bahwa di kita ini bukan pakar-pakar sejarah, tapi menjadi penting untuk mengingatkan kembali catatan-catatan sejarah dan beberapa seminar yang menyebutkan dan menguatkan tentang Monisa, bahwa monumen Asia Tenggara, monumen Islam Asia Tenggara itu berada di Perlak. Permasalahan ini, Mbak, kenapa sekarang tenggelam, hampir dimakan usia 40 tahun sudah, Pak. Nah, mungkin Bapak ada pandangan lain terhadap hal ini, Pak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi atau kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sebuah tanggapan. Alhamdulillah, pengamatan saya untuk para pemikir sejarah Aceh Timur yang masih tinggal, mungkin yang baru muncul, ini untuk mungkin kalau saya membahas tentang sejarahnya Islam di Aceh, mungkin ini bahannya sudah cukup lengkap sama pakar-pakar tadi yang memberikan sebuah pandangannya, sebuah analisanya, sebuah fakta-fakta sejarahnya. Maka saya hanya memberikan sebuah pemikiran umum aja tentang apa analisa yang ada di Aceh Timur. Mungkin ya fakta sejarah mungkin Ustadz Anwar sama Tengku sudah memaparkan, yang Musa pun dari ahli politik sudah memaparkan ke ahli sejarah yang cukup mendetil, ya, kaitannya kemana-mana. Coba hari ini yang namanya sejarah, sepaham saya, sejarah itu kan sebuah fenomena masa lalu yang diakomodasi oleh generasi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu fakta, itu menjadi sebuah filosofnya sejarah, ya. So, kita melihat sejarah itu bukan melihat situsnya saja. Situs itu merupakan tonggak fisik yang ada dari sebuah peristiwa di masa lalu. Jadi sebuah peristiwa itu harus dikaji, dianalisa, dibuat penelitian secara sedemikian rupa konkretnya, sehingga kajian itu melahirkan sebuah fakta sejarah yang sesuai dengan situs yang ditinggalkan. Itu fakta. Itu kalau kita mau lihat secara sejarah secara utuh, ya. Itu sepemahaman saya yang bukan ahli sejarah. Tapi secara pemahaman umum hari ini, apapun itu situs yang tinggal, apapun fakta sejarah yang sudah tertulis, apapun ada perbedaan pendapat dalam situs dan fakta sejarah, baik yang tertulis secara konkret di dalam sebuah tulisan yang sudah dibukukan, maupun sebuah fakta sejarah yang berkembang secara adat atau secara sejarah mulut ke mulut, generasi ke generasi, itu merupakan sebuah juga pemahaman yang sama. Hari ini yang sangat penting dari sebuah sejarah itu adalah generasi yang sekarang ini, dia tidak akan pernah kita hilangkan dengan apa yang menjadi masa lalu daerahnya, masa lalu agamanya, masa lalu perjalanan sebuah perkembangan masa atau negara atau daerah atau pemerintahan. Konsep yang paling dasar adalah hari ini kita substansikan. Kalau hari ini kita berdebat tentang di mana Islam itu pertama, perla atau baru,
perla atau pase atau perla, pase atau barus, itu tidak ada habisnya. Iya kan? Itu kan butuh fakta-fakta dan bukti-bukti serta ada masing-masing membuktikan itu. Hari ini kesemua adalah bukti bahwa Islam itu ada di Asia Tenggara, ada di Indonesia, ada di Aceh. Itu ada peristiwa sejarahnya. Jadi sebuah peristiwa sejarah menurut generasi ada yang memahami masing-masing pemahamannya, masing-masing temuan analisa sejarahnya, masing-masing temuan dari penelitian sejarahnya. Seharusnya tidak bicara masing-masing, seharusnya bicara bersama-sama berdasarkan yang saya paham tadi, yaitu apa yang menjadi bukti-bukti situs, apa yang menjadi bukti-bukti peninggalan sejarah seperti pelaku sejarahnya yang masih tinggal, yang masih hidup pada masa itu terus dikaji dan disatukan. Dan seingat saya dari bacaan-bacaan yang saya pernah baca, di Kuala Simpang juga pernah dibuat sebuah seperti seminar sudah taraf internasional untuk sebuah ketetapan situs sejarah Islam pertama masuk itu dari mana, ya. Tapi itu merupakan aja sudah menjadi bukti sejarah. Hari ini begini, kita perkecil lingkup pemahaman sejarah tentang Mona Lisa. Mau itu Barus menetapkan sebagai tonggak sejarahnya nomor 1, itu nanti ada forum lain yang membahas dan mengkaji sedang Mona Lisa dan menetapkan yang mana sebenarnya. Juga pasti di Aceh juga terjadi polemik tentang penetapan di mana itu urgennya pertamanya masuk Islam, apakah itu di Pasai, apakah di Perla, itu juga menjadi sebuah perdebatan yang ada hati ya. Perdebatan yang sebuah perdebatan yang tidak bisa kita ambil kesimpulan Perla dan Pasai, walaupun ada kesimpulan masing-masing. Hari ini kan begini, kita perkecil distrik pemahamannya bahwa di Aceh ini ada sebuah keharusan atau tanggung jawab moral bagi generasi yang ada pada masa ini di Aceh. Pada masa ini di Aceh, yaitu sebuah tanggung jawab moral, tanggung jawab tugas, tanggung jawab semua kepentingan yang ada di daerah Provinsi Aceh umumnya, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur khususnya, yaitu memelihara situs itu, menjaga, udah itu memberi sebuah konsep-konsep dasar oleh tokoh-tokoh Aceh Timur ini untuk generasi, untuk anak-anak sekolah dasar, anak-anak sekolah menengah pertama dan atas, itu ditanamkan apa sih Aceh Timur ini, apa sih sejarahnya, bagaimana sih sejarahnya, kemana sih arah sejarah kita. Ini harus dikaji secara mendasar, mendalam, dan ini harus dibuktikan dalam bentuk tokoh-tokoh Aceh Timur yang memahami itu sejarah, mengenal itu sejarah. Oke Bapak, nanti ya, pada permasalahan nanti kita akan masuk. Maka kesimpulan saya ini, pemerintah Aceh Timur bersama masyarakat Aceh Timur dan ya, tokoh-tokoh Aceh Timur harus punya sinergi untuk melihat di masa lalu. Jangan di saat orang mengklaim ini punya kita sibuk. Jangan di saat, tapi di saat kita tidak diklaim, kita baru memahami ini punya kita, tapi kita tidak memeliharanya. Mudah-mudahan pemerintah punya sebuah pemikiran yang bagus untuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Saiful. Kita akan lanjutkan ke permasalahannya. Yang lebih kita akan diskusikan ini pada permasalahan terhadap
Jadi, situs tonggak sejarah Monisa itu sendiri. Sekolah. Nah, salah satu adalah pada tonggak situs itu sendiri yang pertama menyangkut dengan klaim dari Presiden RI Jokowi pada beberapa waktu lalu bahwa Barus menjadi salah satu titik nol masuk Islam Asia Tenggara. Yang kedua, tidak dilakukannya penggalian arkeologi, ya. Penggalian arkeologinya tidak mendalam dan tidak ada penggalian terhadap Monisa itu sendiri. Di catatan beberapa literatur yang ada saya temukan itu. Kemudian termasuk juga waktu itu juga dihadirkan dari kalangan pemerintah pusat Dr. Andes Hasan Ma'arif Pak waktu itu, dan beliau adalah salah satu tokoh. Beliau harus ada menyimpulkan dalam seminar itu dulu, menyimpulkan harus ada penggalian kembali terhadap situs itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Profesor Ali Hasimi, ya kan, mengutip dalam sebuah kitab Darul Hakfi, kalau nggak salah saya, Darul Haq itu, Darul Haq fi Muqatil Perla kan? Muqatil Perla ya. Nah, itu. Imam Muqatil Perla. Ya. Itu adalah menjelaskan Israel. hak itu kebenaran di mana sebenarnya masuk Islam, apakah di Perla ataupun di Pasai. Oke. Fi Muqatil Perla pada Kesultanan Perla itu artinya. Kalau Profesor Ali Hasimi mengutip dari kitab itu yang dikarang oleh Abu Isa Al-Makarani. Ya, itu sebagai rujukan beliau untuk pada tahun seminar pada tahun 1980. Beberapa catatan yang terpenting. Yang pertama, perencanaannya akan dibuat semacam ada bentuk rumah-rumah Asia Tenggara di Monisa. Seterusnya kemudian seluruh kabupaten kota itu ada stand-stand untuk di sana. Kemudian yang paling terpenting seperti Nyaman bilang tadi bahwa ini harus lahirnya sebuah university di situ gitu. Nah, perencanaan itu sekarang apakah memang tenggelam di telan waktu, dan di situ ada juga penyebutan setiap dari ketua yayasan menyebutkan dalam sejarah kemarin, ketua yayasan itu dipimpin oleh Aceh Timur, Bupati Aceh Timur yang berkelanjutan. Itu penyebutannya di situ. Nah, itu namanya. Bukan individual. Iya, pemerintah Aceh Timur yang terpilih berkelanjutan berhak memimpin Yayasan Monisa itu untuk melanjutkan perencanaan-perencanaannya. Tapi mungkin coba kita lihat dan kita kaji apa yang terjadi terhadap monumen itu sendiri. Sudah kusam, monumennya sendiri yang tertera di persimpangan Perla itu juga menjadi tempat lat anduk para orang-orang RBT. Itu yang saya melihat sangat menyayangkan, sebuah monumen besar Asia Tenggara ditelantarkan seperti itu. Kalau saya melihat secara kasat mata yang terjadi. Nah, mungkin saya juga menyalahkan Pak Nyaman hari ini. Kenapa membiarkan hal itu terjadi, Pak Nyaman, dan tidak mengembang ataupun tidak menggugah kami para pemuda-pemuda ini, menggugah para pemuda untuk menarik kembali dan menghidupkan kembali sejarah itu, Pak Nyaman. Mungkin Pak Nyaman bisa menjelaskan. Saya tetap menyalahkan Pak Nyaman hari ini. Asalkan jangan saya dulu. Nanti boleh. Apa? Ya, artinya tidak menjaga situs. Iya, tidak menjaga situs. Kan beliau kan betua kita. Masalahnya saya baru kali ini berjumpa dengan pemuda-pemuda yang dinamis, yang punya perhatian untuk sejarah. Kemudian ya kita kembali sedikit ya tentang Perla ini. Jadi sumber tulisan itu ada 5 kitab. Ada Tajibul Hindi, Bahruni Syahriar, ada Mamdakil Absar, Ibnu Abdullah Al-Umri, Tarikh Salatin Gujarat, Said Muhammad, Jabdatul Tabari, Al-Dahlawi, dan Idarul Haq, Abu Isa Al-Makarani. Nah, tadi
Tengku Syekh ada menyinggung pandangan dari seorang profesor dari India ya. Kalau tidak salah saya namanya itu N.A. Balogh ya. Dia menulis buku tentang Advent of Islam Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia. Telah terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan sejumlah nakhoda terpelajar dari Mekrang, Baluchistan ini Persia, telah mendarat di Sumatera. Dalam suatu rombongan keluarga yang mendarat itu ikut seorang ahli sejarah yang bernama Abu Isa Al-Makarani Al-Pasi ya. Beliau telah menulis suatu karya yang amat penting tentang sejarah dinasti para penguasa Perla. Buku ini dinamakan Idarul Haq. Dalam buku mana dicatat bahwa kerajaan Islam Perla didirikan dalam tahun 225 Hijriah. Nah, atau 847 ya. Itu serentak dengan dibangunnya pada tahun itu kayak apa? Candi Borobudur. Ya. Nah, kalau kita lihat ke Monisa ya, di tempat pemakaman itu secara visual ya, kita tidak terhubung kepada masa lalu. Menandakan bahwa di situ ya kan telah ada sebuah kerajaan yang didirikan pada tahun 225 atau 447 Masehi. Nah, ini secara dalam seminar di Rantau Perla juga para pemberi makalah mengharapkan agar dilakukan ekshumasi dan mencarikan bukti-bukti baik itu artefak, batu-batu bertulis ya yang bisa menguatkan keberadaan kerajaan Perla ya. Kemudian nah ini sejarah ya, sejarah bukan ilmu pasti ya, ini ya. Sejarah bukan ilmu pasti ya. Jadi saya mulai sedikit apa ya, jangan najam dulu sedikit. Yang awal itu pun Marco Polo, dari Maroko Ibnu Battuta, dari Cina Laksamana Cheng Ho menatu dalam sejarah. Nah, terkenalnya Perla itu antara lain karena pernah disinggahi oleh Marco Polo pada tahun 2092 ya, bukan Perla saja 1292. Bukan Perla saja, tetapi beberapa negara kerajaan lain. Pada tahun 2092 itu kerajaan Perla telah disatukan dengan kerajaan Pasir. Ya, maka Perla dibawa menjadi vasal pada kerajaan Pasir. Nah, kemudian menyangkut kitab-kitab ini ya, pada di seminar Rantau itu seorang pemerasaran pernah melihat salinannya ya, fotokopinya. Kemudian ada seorang arkeolog muda yang coba mencari Idarul Haq ya, sampai ke Takengon tetapi tidak jumpa. Nah, ini dengan catatan apabila itu dijumpa maka bertambah kuat sedikit bukti secara tertulis ya kan. Namun ya kan bukti-bukti artefak, bukti-bukti arkeologi, inskripsi itu dibuktikan karena sejarah itu didukung oleh beberapa ilmu lain lagi ya. Demikian juga referensi yang kita ambil itu dari mana. Ya, ini tinjauan kritis sejarah ya kan. Jadi itu harus dapat dibuktikan semua. Sumber-sumber sejarah kita itu dari mana? Ya. Apakah dari Ibnu Battuta ataukah dari kronik-kronik Cina? Ya. Ini saya rasa sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Saiful. Namun demikian, ya kan, ini tidak menghentikan langkah kita terus. Ya, kita terus maju dengan tujuan bisa berdirinya atas dasar-dasar ini, ya kan, bisa berdirinya suatu perguruan tinggi yang nantinya bisa berkembang menjadi pusat peradaban Asia Tenggara, gitu ya. Ya, saya rasa sekian. Ini ada permasalahan yang kita lihat memang terbengkalai dan tidak terurus sebuah sebuah sejarah, tonggak sejarah, dan sehingga kalau kami yang muda ini menganggap bahwa
maka diambil ke Barus titik nolnya akibat Aceh mungkin tidak mau mengurus tonggak sejarah itu, sejarahnya udah tarik ke Barus. Entah itu benar atau tidak, tunggu saya. Tolong luruskan, tunggu saya. Saya juga menyampaikan dulu bahwa ya guru kita Pak Saipun tadi kan menyarankan agar sejarah Islam ini ditulis ulang, dan jangan ditulis ulang aja hanya di buku-buku, tapi harus diajarkan di sekolah SD, di sekolah menengah dan atas, dan juga bahkan di pesantren. Saya kira insya Allah sangat penting. Dan yang kedua, apa yang disampaikan oleh Iman, buku Idul Fitri Berkala itu pernah saya baca, tanyakan dari kawan saya, itu ada di Museum Malaysia buku itu. Jadi insya Allah aman. Ada mengatakan tadi yang bahwa belum ada orang muda. Memang benar, sangat sulit orang yang mencintai sejarah Islam dia perla ini. Tapi saya memang sudah ada ini. Jadi dokumen-dokumen nanti diberikanlah kepada saya. Saya insya Allah akan menulis ulang dengan Bapak saya Porin Dr. Saiful ini, dan kita menyerahkan kepada pemerintahan Raja Munati, tetap harus diajarkan di sekolah. Kemudian ada dinamika sejarah, kan begitu bahasanya. Jadi makanya saya sangat sepakat dengan Dr. Saiful tentunya agar sejarah Islam di Perla ini, yang pertama diadakan kaji ulang, diadakan penelitian ulang. Apalagi ini kan sudah ada kantor arkeolog, kantor penelitian arkeolog di Banda Aceh itu, kita bisa bekerja sama. Yang kedua, setelah diadakan nanti itu, setelah hasil yang maksimal, bahkan tidak maksimal pun sekarang harus dimasukkan di kurikulum sekolah itu, sejarah Islam di Indonesia. Tentunya itu bahasanya. Kalau di Aceh, setelah itu di Aceh, itu penting. Kalau ada dokumen, saya dokumen, bukan tulisan telah ditulis, so dokumen aja boleh. Saya juga ada menyampaikan ini juga buku-buku seperti ini kan langka ini. Ini buku-buku kita temukan di orang-orang tua ini. Kemudian ada Monisa dan ada lain. Bahkan ada buku-buku yang saya ambil di gedung Blank Pasir itu. Ada buku-buku sejarah Samudra Pasai, kerajaan Perla, dan juga Takengon, Salasari itu. Saya sudah simpan dokumen itu. Ya, demikian mungkin menurut pandangan saya itu. Perencanaan menyiapkan denah sangat detail sehingga lokasi mulai bangunan induk merupakan gedung yang sangat indah, kemudian dilengkapi dengan kompleks pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi perencanaannya, dan juga adanya daya tradisional untuk melestarikan ciri khas budaya Aceh. Kemudian juga ada market ya. Ada market khas budaya berbagai market Asia Tenggara, ASEAN lah waktu itu. Kemudian ada juga market rumah adat di situ tersebut, Pak Nyak Musa. Apakah ini sebuah perencanaan yang dulu kita coba lanjutkan, Pak Nyak Musa, mungkin, atau memang ini menjadi sebagai hal yang dikenang? Sampaikan oleh Syekh Anwar bahwa terkait ada misleading terkait dengan untuk pembenahan situs sejarah itu tidak dipungkiri. Namun situasi itu kan tidak selalu ada. Kalau memang nanti kedepannya ini panitia ini kan yang sudah terbentuk itu kan diajak duduk lagi. Saya pikir dengan kita ada diskusi pada malam ini, mereka akan baca dan mereka akan terpanggil kembali. Perlu kita ketahui Sumedang ya, kalau nggak salah saya itu makamnya Judadin, itu kehadiran pengunjung luar biasa di kabupaten tersebut itu karena sejarahnya situsnya itu bisa menambah PAD wisata kabupaten setempat. Ini juga harus kita kita catat. Monisa yaitu sejarah pertama masuk Islam di Nusa di Asia Tenggara. Kalau ini terus dibugar dan dibuat situs sedemikian rupa sesuai dengan asli sejarahnya, saya pikir pemerintah juga akan melihat begitu banyak generasi Islam di Indonesia ini, pasti saya yakin akan mengunjungi situs Monisa ini. Karena tadi kan kita sudah contohkan di Sumedang. Itu maaf aja, kita orang Aceh,
kalau kita menyatakan diri itu Cuk Nyadin itu orang Aceh, mereka menyatakan ini nenek kami. Nenek kami. Mungkin semua media itu mencatat. Kalau kita mau tulis tiap hari jumlah orang yang mengunjungi monumen makamnya Cuk Nyadin itu luar biasa. Artinya ke depan ini Monisa ini monumen sejarah ini yang sudah terdiam lama, karena di media sosial juga waktu kita share Monisa ini para netizen tuh bertanya, kok udah bangun lagi, kemana, kan begitu. Seperti Pak Dufri tadi sudah menyampaikan sudah terbentuk kepanitiaan untuk pembenahan dan sebagainya. Kemudian di sisi lain tadi Syekh Anwar sudah menjawab ini ada misleading terkait itu. Nah inilah nanti dengan para tokoh masyarakat tadi kan Pak Nyaman juga sudah tahu persis beliau, karena kita masih terlalu muda kalau kita mungkin satu meja dengan Pak Nyaman, dan beliau belum cocok karena beliau sudah ahli sejarahnya dan sesuai dengan usianya. Artinya di forum diskusi yang dibangun oleh Jufri Channel ini terpanggil kepada semua stakeholder yang ada kepentingan yang sebelumnya sudah terdiam, yang sebelumnya sudah cooling down panitianya, ayo bersama-sama kita musyawarah lagi, kita diskusi lagi, dan kalau memang nanti ada kendala dengan sisi pembangunannya, kita akan sharing dengan pemerintah daerah, kawan-kawan saya yang di DPR, juga pimpinan saya di Jakarta. Saya pikir nggak ada kendala kalau memang nanti kita diskusi. Bagus diskusi malam ini supaya terpanggil kawan-kawan kita, senior-senior kita, bapak kita yang sudah terbentuk panitia atau mungkin orang yang berkepentingan dan sudah di atas kita yang sudah lama tidak lagi membuka lembaran itu. Dengan ada forum diskusi malam ini, besok Bang Jufri share ke media, mereka akan baca, mungkin kita akan berdiskusi lagi Pak. Kenapa situs sejarah itu banyak maknanya. Kalau hari ini kita lupa dengan sejarah, maka kita akan lupa kepada orang tua kita. Semua itu ada di sejarah. Apalagi kita berbicara terkait sejarah Islam, di mana Aceh 100% itu mayoritas 100% Islam. Saya pikir itu dulu Bang Jufri. Terima kasih Pak Nyamusa terhadap beberapa hal. Mungkin perencanaan dulu, bukannya ada sebuah gejolak yang kita tidak paham sekarang, dan mudah-mudahan dengan kita siarkan hari ini kita dapat menemukan ataupun menggugah kembali untuk dibuka seminar-seminar lanjutan atau untuk membuka riset-riset selanjutnya untuk Monisa ini. Pak Saiful, melihat dari itu Pak Saiful, saya tetap pada melihat tonggak perencanaan dulu yang cukup luar biasa, dan yang paling penting, catatan penting pada saya adalah adanya sebuah university dalam Monisa itu Pak. Terima kasih. Terkait dengan pemaparan pemikiran oleh saudaranya usaha sebagai bidang kepartaian berpolitik, dan Syekh Anwar serta Tengku yang ahli sejarah yang punya nilai sejarah di Aceh Timur. Saya rasa kalau kita bicara dengan pentingnya, butuhnya, kebutuhan atau kepentingan sebuah universitas, itu kalau kita kaitkan dengan apa yang menjadi topik malam ini kita bahas, kita punya
kebutuhan. Nah, jadi di dalam sebuah kebutuhan juga kita harus melihat sebuah kebutuhan itu yang bersifatnya utuh. Kepentingan juga begitu ya. Kita sebuah kepentingan itu sebuah kepentingan itu memihak kepada sebuah kebutuhan ya. Di situ konsep dasarnya kalau kita bicara sebuah universitas ya. Kita perguruan tinggi universitas itu prosesnya. Jadi kalau mau kita bangun sebuah perguruan tinggi, kalau itu yang mendasari. Tapi kalau hemat saya itu memang kita butuhkan. Tapi seiring kita butuhkan itu, kalau trend topik yang kita bahas tentang situs Monalisa ya, Monalisa, itu lebih saya tekankan dulu secara khusus kepada pemerintah Aceh Timur, ke pemerintahan Aceh umumnya, khususnya Aceh Timur. Itu kan punya bidang-bidangnya. Misalnya kita arahkan aja ke bidang dinas pendidikan dan kebudayaannya. Itu mereka harus punya voksi tersendiri yang menyangkut dengan tentang sebuah budaya ya, lantaran di dinas pendidikan dan kebudayaan. Makanya budaya ini juga bagian dari sebuah pendidikan yang nggak bisa kita pisahkan. Apa itu budaya dan apa pendidikan? Semua orang yang mempunyai pendidikan tidak terlepas dari budaya yang dia pahami atau dia tinggal di mana dia tinggal, di situ ada budaya. Jadi hari ini kita bahas begini. Kalau saya mau lihat, ini ada stakeholder atau bidang-bidang sepertinya Musa atau ahli sejarah, buat pendekatan dulu ke pemerintah atau ke dinas terkait atau dimanapun untuk membangun sebuah opini. Ini juga sudah bagus opininya untuk mengarah. Coba bangun opini-opini yang mendasar sehingga seolah-olah masa sekarang ini lebih, kalau saya lihat dan menurut pandangan saya terhadap daerah kita, sama-sama putra daerah ini. Jadi kalau saya lihat ini kita banyak meninggalkan sebenarnya peradaban. Di saat kita sudah mengenal peradaban yang modern berteknologi, kita bahkan dengan sengaja meninggalkan sebuah peradaban yang bermoral, bermartabat di masa lalu. Itu tidak kita adopsi, kita abaikan, sehingga menjadi tren baru di generasi ini, generasi yang tidak punya peradaban di masa lalu. Dia tidak paham dengan peradaban masa lalu, sehingga kita lihat sebuah generasi di peradaban masa sekarang ini, ya kita ikut bersalah. Bukan saya bilang begini, saya tidak bertanggung. Kita semua bertanggung jawab, semua elemen masyarakat Aceh Timur khususnya bertanggung jawab terhadap generasi yang sudah berubah peradabannya, dari cara menggunakan teknologi, dari pemahaman teknologi, dari penggunaan teknologi. Dia tidak akan kembali lagi kepada dasar-dasar yang mempunyai nilai-nilai yang dibawa dari kultur agamanya, kultur daerahnya, kultur keturunannya. Sudah hilang itu. Kita lihat hari ini modernisasi menjadi tren sebuah, seolah-olah dia mesin, bukan lagi manusia. Dia mesin masa kini, bukan mesin produk mesin masa lalu. Yaitu dia meninggalkan sejarah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Kalau seusia saya, mungkin seusia Ustaz ini yang ahli sejarah, Ustaz Anwar, saya punya masa lalu. Saya berenang di kali, ya kan? Saya bisa jerat burung, ya kan? Itu masa lalu saya, ya kan? Semua saya lewati itu. Mungkin anak sekarang, kalau kita tanya masa lalunya di warung kopi, buka HP, lihat main game atau apalah yang menjadi tren sekarang. Tapi kalau kita lihat anak-anak di kali itu sudah tidak ada. Inilah kepandangan-pandangan umum tentang
perkembangan sosial di dalam masyarakat itu udah ke situ. Ya, sosial saya lah saya bilang, mungkin sosial Tengku nanti lain lagi, ya kan? Itu yang paling sosial, yang umum. Hari ini yang harus bukan kita menghambat modernisasi, itu tidak mungkin. Tapi di dalam modernisasi tidak boleh kita abaikan peradaban. Jadi dalam sebuah peradaban itu kita bangun konsep-konsep dasar itu. Dari pemerintah pun jangan lalai dengan apa yang menjadi tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan itu bukan dalam arti sempit. Bukan membangun itu menempelkan semen dan aspal. Pengertian membangun itu spesifiknya secara umum. Bangun dulu manusianya. Bangun dulu manusianya. Kalau manusia tidur, apapun yang kita bangun itu nggak akan terlihat. Coba manusianya bangun, masyarakatnya bangun, perubahan perekonomian, transparansi, tata kelola pemerintahan, penegak hukumnya juga punya transparansi di dalam mekanisme kerjanya. Semua elemen itu bersatu. Pengawasan, penindakan, ya ini saya lihat sudah masing-masing. Ini fair lah kita bicara. Kita sama-sama putra Aceh Timur. Negara kabupaten ini milik masyarakat, bukan milik pemerintah, bukan milik penegak hukum. Semua elemen itu bersatu bahu membahu, bukan milik sejarah. Tapi semua elemen ini butuh untuk membangun Aceh Timur ini. Bukan berspekulasi, bukan beropini, bukan berpendapat. Hari ini bukan kita lihat tren-trennya hari ini ya sebuah ketidaktransparansi informasi ini menjadi sebuah rahasia umum. Hari ini kalau mau kembali dulu ke sejarah. Semua kita punya sejarah. Kembali buat peradaban yang bagus. Dengan bagus peradaban sejarahnya, peradaban agamanya, peradaban pendidikannya. Saya rasa tidak sulit. Semua akan, ini tinggal orang tua ini. Umur mungkin bisa aja kalau ajal menduan kita. Tapi kalau lahiriah kita lihat, beliau sudah mau pergi duluan kita. Bukan kita mendoakan, tapi ini yang tinggal nggak kita berdayakan, nggak kita kaji, nggak kita ambil apa yang mereka. Kalau beliau sudah pergi, apa yang kita tinggal? Hanya Mona Lisa itu. Bisa Mona Lisa itu yang tinggal sebuah tugu, sebuah monumen, itu kita anggap nanti bukan apa-apa, sebuah tembok. Kenapa monumen itu jadi tembok? Lantaran nilai dari monumen yang dibangun itu tidak dirasakan secara psikologinya masyarakat itu sebagai sumber sejarah. Seandainya itu masyarakat menikmati itu sebuah sejarah, itu saya rasa baik pejabat, baik masyarakat, baik tokoh, baik tokoh politik, tokoh agama, tokoh apa saja, ya, semua elemen pendidikan, ya semua merasakan itu memiliki, dan itu kewajiban yang harus dijaga. Saya rasa nggak terbengkalai itu, enggak. Saya ingat tahun 85 saya masih SMA. Itu gubernur pertama, gubernur pada saat itu Profesor Hadi Taib. Beliau lah yang mencetus ada temu karya siswa se-Aceh. Mungkin Jupri pun ingat itu. Itu kan ditempatkan di Payah Meligo, Ustaz Anwar. Saya sebagai salah satu dari SMA negeri ini itu yang hadir dalam sekolah menengah pada saat itu. Jadi di situ dibuat sebuah event apa saja kegiatan kependidikan, dan itu diperkenalkan sama Hadi Taib. Cikal bakal itu dibuatnya monumen nasional. Itulah temu karya siswa se-Aceh. Itu saya sesudah dikumjrih di situ dibuatnya. Itu ingat, itulah dasar yang saya paham, yang saya ingat. Itu dasarnya terjadinya ini dari Gubernur Hadi Taib yang saya tahu, ya. Nah, cuma kalau disuruh paparkan itu bagaimana konsep pemerintah saat itu, mungkin saya tidak pantas, ya. Saya tidak paham secara detail, tapi saya pada saat itu masih pelajar SLTA. Saya mengikuti itu dan ikut di situ. Segala event kesiswaan, semua perlombaan, semua itu dikaji dengan setiap langsung dia buat di situ sebuah program. Di situ kan nilai kata tenang apa ini kok hutan? Kenapa hutan di sini? Di situ ada situs kuburan, semacam-macam semua peninggalan. Di situ kami
jelajahi, di situ kan muncul. Ini yang harus dibuat oleh Aceh Timur minimal dengan program-program pendidikan, dengan jangan programnya di sektor satu sektor saja, banyak sektor pendidikan itu, baik di dalam sektor dalam sektor luar ya. Sektor luar kemasyarakatan bangun, semua sekolah SD itu harus tahu, se-Kabupaten Aceh Timur wajibkan kepala sekolah harus membawa, bukan ke kolam renang bawanya. Ini semua sekolah ke kolam renang. Ini semua coba bawa ke Perlak dulu. Di situ juga ada kolam renang, bahwa kolam renang di situ Tuan Putri lagi pernah berenang. Ya coba lihatlah di situ. Oh iya kan? Kalau kolam renang di Langkra kan beda. Oke, saran saya, pandangan saya hanya segitu. Atensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa apa yang diungkapkan oleh Pak Saiful tadi sudah mengena, ya. Karena upaya-upaya awal itu ialah membangkitkan kecintaan anak-anak didik kepada sejarah dan budaya. Nah, kita terakhir ini apa yang kita rasakan, apa yang hilang dari kita, ya, itu yang hilang itu adalah sense of belonging itu. Itu rasa memiliki rasa kecintaan itu sudah hilang, ya kan? Padahal awalnya oleh penjabat-penjabat sekitar tahun 80 sampai 90 itu, ya kan, mereka mengarahkan ke sana, ya bangunan ada gaya, ada sentuhan budaya, ya. Nah, sekarang ini coba kita apakan kembali. Ini satu hal lagi, pada bulan Maret 2020 ya, ada kunjungan dari Bupati Serdang Bedagai ke Aceh Timur, langsung ke Rumah Besau dan Monisa. Ini yang saya sempat dampingi, ya. Beliau itulah bertanya, ya, dengan judul apa pidatonya, mencari mutiara yang terpendam. Dia bertanya, ya, tentang keadaan Monisa, makanya langsung ke sana dan berkeyakinan bahwa Islam itu masuknya di Perlak. Itu ya. Ini yang bukan dari kita ya. Kemudian siapa lagi? Ada beberapa ilmuwan dari Jakarta, dosen sejarah, ya, juga mengatakan demikian. Dan Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh dalam bukunya Bunga Rampai Aceh, ya, juga mencantumkan bahwa Perlak merupakan kerajaan Islam yang pertama. Ya, kita tinggalkan segala perbedaan. Mari kita sama-sama membangun kembali. Itu. Perlu catatan penting bagi kaula muda sekarang untuk memperhatikan kembali sejarah masuk Islam pertama di Asia Tenggara di Perlak. Perlu digugah kembali, perlu diseminarkan kembali, perlu diriset kembali. Ini harapan-harapan, karena pakar-pakar sejarah sudah tidak punya kemampuan lagi, ada yang sudah meninggalkan dunia. Perlu generasi sekarang untuk kembali memikirkan monumen ini dan menggugah kembali ataupun memugar kembali catatan-catatan sejarah yang ada. Dan saya pikir banyak sudah pakar-pakar sejarah yang sudah memiliki pengetahuan ataupun selesai S2-nya untuk kembali melakukan tesis-tesisnya, mengambil tesis-tesisnya terhadap peradaban kita, menjadi catatan penting bagi kita bahwa inilah identitas kita yang harus kita pugar kembali. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Saya Jufri Jainuddin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.